Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan kita kenikmatan dan karunia-Nya. Untuk itu, mari kita sama-sama bersyukur terlebih dahulu atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita bisa menjadi hamba-Nya yang selalu bersyukur. Amin. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan terbaik, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang siksa neraka. Sebagai seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, sudah sepatutnya kita terus mewaspadai dan mengkhawatirkan akan datangnya siksa neraka, karena siksaan Allah yang begitu nyata adanya. Dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh, Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Terdapat 3 siksaan neraka yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada saat itu. Adapun siksaan tersebut, yang pertama adalah siksa bagi orang yang suka menggibah. Kemudian yang kedua adalah bagi orang yang pemakan riba. Dan yang ketiga adalah bagi orang-orang yang sering berujar kebaikan namun nihil amalan. Kita sering menjumpai orang-orang yang seperti itu. Bahkan atau mungkin pada diri kita sendiri mungkin pernah melakukannya. Terutama bagi kita para remaja yang sering sekali membicarakan keburukan orang-orang di belakang orang tersebut. Tanpa kita sadari, azab Allah yang akan diberikan sangatlah bukan main-main. Siksa bagi orang yang suka menggibah diibaratkan dengan seorang yang memakan daging saudaranya sendiri, yaitu adalah mencakar mukanya sendiri dengan kukunya yang terbuat dari tembaga panas. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan Rasulullah bersabda, Saya melewati suatu kaum yang mempunyai cakar dari timah yang panas, dan mereka menggaruki wajah dan dadanya. Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah orang yang memakan daging orang lain dan menjatuhkan harga diri mereka. Kemudian, siksa bagi orang pemakan riba adalah dengan menjadikan perut mereka transparan yang kemudian diisi dengan ular. Pada hadis riwayat Ibnu Majah, dikisahkan Rasulullah bersabda, Aku mendatangi kaum dan perut mereka seperti rumah yang dihuni ular, yang tampak dari depan perut mereka. Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Dan yang terakhir adalah siksa bagi orang-orang yang mengucapkan kebaikan, namun ia lupa mengamalkannya pada diri mereka sendiri. Dan azab yang akan diterima adalah lidah mereka dipotong dengan gunting yang terbuat dari api. Dalam hadis riwayat Ahmad, dikisahkan Rasulullah bersabda, Aku melihat orang yang lidahnya dipotong dengan gunting dari api. Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah para khatib umatmu. Mereka mengujarkan kebaikan, namun lupa mengamalkan pada diri mereka sendiri, padahal mereka membaca pada kitab. Tidaklah mereka menggunakan akal mereka? Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, rasa takut akan siksa neraka membuat seseorang terus berusaha untuk berbuat kebaikan yang akan menjadi bekal di akhirat kelak nanti. Karena bagaimanapun, kita tidak akan pernah tahu amalan mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 60, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un.
Dalam surah tersebut dinyatakan oleh Allah bahwasannya orang-orang yang takut akan siksa neraka merupakan salah satu tanda atau ciri orang yang beriman kepada Allah dan merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Masya Allah. Saudaraku, setelah hancurnya dunia dan seisinya, kita akan mengalami fase kehidupan yang sebenarnya, yang pada akhirnya akan bermuara di siksa neraka ataupun kenikmatan surga. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita berusaha, berjuang semampu kita untuk terus menyempurnakan iman dengan takut akan siksa yang akan Allah berikan di kemudian hari. Adapun orang-orang yang tidak takut akan siksa neraka merupakan orang-orang yang munafik, yaitu mereka yang sering berbuat keburukan, namun mereka tetap merasa aman dan terbebas dari siksa neraka. Nauzubillah min zalik. Hal itu justru berbanding terbalik dengan orang yang beriman, yaitu mereka yang mempunyai rasa takut akan azab Allah, sehingga membuat mereka terus melakukan kebaikan dan berhati-hati dalam bertindak. Pada dasarnya, Allah akan mengantarkan ataupun mendorong orang-orang yang beriman untuk terus melakukan kegiatan yang bermanfaat agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kita harus menyadari bahwasannya siksa neraka itu nyata adanya. Maka jangan sampai hanya karena ingin menikmati kehidupan dunia yang fana ini, kita melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat kita bisa terjerumus ke hal-hal yang menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan keimanan agar terus dibantu oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Akhir kata, inilah materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.